lembar atau 2 lembar, milihnya yang banyak lembarnya walaupun harganya lebih sedikit. Dia mau 50.000 satu atau 10.000 dua, 10.000 dua karena lebih banyak, gitu kan ya. Jadi, mungkin ada seperti itu juga yang terjadi. Oke, tapi, alhamdulillah ya Ramadannya, lancar semuanya. Inginkan ya. Mudah-mudahan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan, amin. Itu kan ya dimanapun kita berada. Oke, ini diskusi kelompok terakhir ya. Nggak kerasa banget loh udah kelompok 9 sekarang. Minggu depan itu udah pertemuan terakhir untuk landasan pendidikan ya. Untuk landasan pendidikan minggu depan itu udah pertemuan terakhir ya tanggal 18 Mei. Ini adalah kelas tercepat yang selesai. Gitu ya dibandingkan kelas-kelas yang lain juga. Nggak tahu kalian mata kuliah udah ada yang selesai belum minggu depan? Belum ya, karena kita kayaknya kebetulan Rabu dan nggak pernah kayak ngambil libur gitu kan. Jadi full. Oke, saya cek seperti biasa dulu kehadirannya. Kalau anak sekolah diundur ya liburnya ya? Iya, Sampai iya. besok. Diundurnya cuma 2 hari. Oke, temuan 14, siap. Adek, Hadir Ibu. saya baru sadar loh udah banyak langsung 30. Masih jam 7. Sofi. Hadir, Bu. Hadir, Miftah. Hadir, Bu. Dava. Hadir Bu. Silvi. Hadir, Bu. Yustika. Belum. Poppy. Poppy ada Poppy? Poppy hadir. Niken. Belum hadir. Nabila. Hadir, Bu. Nadia. Najril. Hadir Bu. Adi. Syafiq. Hadir Bu. Namira. Hadir, Bu. Regi. Hadir, Bu. Hadir. Safa. Safa hadir. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Ibu. Nurul hadir. Tegar. Hadir Bu. Virus. Esi. Dito. Hadir Bu. Indra. Hadir Bu. Fani. Fani. Idan. Hadir Bu. Faiha. Faiha. Dita. Hadir, Bu. Rifki. Bayan. Hadir, Bu. Nida. Hadir, Bu. Fuji. Hadir, Bu. Devita. Dimas. Hadir Ibu. Sania. Hadir, Bu. Irna. Ilham. Irna hadir. Ilham. Hadir Bu. Ilham hadir. Devita hadir. Vicky.
Hamam. Hadir Ibu. Putri Agustina. Hadir Ibu. Mizar. Hadir Ibu. Agnia. Agnia belum. Esa belum. Amel. Belum. Rifki Hafiz. Hadir Bu. Putri Maharani. Hadir Ibu. Mary. Belum. Siapa tuh barusan? Oh, Nadia. Oke, Nadia hadir. Ikna. Hadir Bu. Angela. Atala. Hadir Bu. Jeremy. Yustika. Niken. Hadir Ibu. Ibu Yustika hadir. Niken. Adi. Virus. Esi. Fani. Faiha. Rif. Hadir Bu. Siapa nih? Faiha. Fani. Belum. Rifki. Muhammad Rifki Fatihak. Vicky. Agnia. Esa. Amel. Esa hadir Bu. Esa hadir. Amel, Mary, Angela, Jeremy. Sekali lagi, Niken, Adi, Virus, Esi, Fani, Rifki, Vicky, Agnia, Amel, Mary, Angela, Jeremy. Oke. Hari ini kelompok 9. Kelompok 9 itu siapa? Irna, Putri Maharani, cek. Najril cek. Fani belum ada ya kelompok 9 ya? Iya belum Bu. Katanya Bisa lagi masuk. Oke. Kita tunggu dulu. Yang lainnya udah hadirkannya, tinggal Fani aja ya? Iya Bu. Oke. Ini materinya cukup panjang sih untuk kelompok 9. Jadi mungkin kita tunggu Fani dulu, tergantung gimana nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak terjawab, beserta pertanyaan lainnya kita diskusikannya minggu depan. Karena minggu depan tuh udah responsi, berarti kita mulai tanya jawab. Diskusi-diskusi ya, chat-chat gitu. Kayak biasa. Oke, sambil nunggu Fani nih, ada yang mau nanya dulu nggak? Udah menjelang UAS. Mana? Iya, Angela hadir, oke. Sambil nunggu Fani ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan. Fani hadir. Ibu izin bertanya boleh? Boleh, silahkan Syafiq. Kalau biasanya UAS-nya bentuknya kayak apa, Bu? PG, CBT. Oke. Dari bab awal ya. Oke, Bu. Sama kalau semua kelas yang kontrak. Jadi kayak misalnya kalian ada teman di jurusan lain, di kelas lain, semua yang ngontrak landasan pendidikan itu soalnya sama. Dan biasanya serentak gitu. Vicky hadir, oke. Tapi kalau tanggalnya saya belum tahu, kalian belum dapat juga kan ya jadwal ya? Soalnya kan perkuliahan juga masih banyak yang belum selesai. Paling kalau nanti saya ingatkan lagi ketika UAS, ada kendala apapun, kalau misalnya kendalanya ketahuan sehari sebelum, itu tolong konfirmasi ke saya. Kalau misalnya pada saat hari itu, konfirmasi langsung saat kejadiannya. Gitu. Contohnya server down, langsung bilang, Bu, server down. Atau nggak bisa masuk, langsung konfirmasi ke saya aja, pokoknya pada hari yang bersangkutan ya.
Jadi kadang-kadang iya silakan Fani. Kadang-kadang, ada yang konfirmasi itu beberapa hari setelah kejadian. Atau misalnya setelah nilai UAS-nya keluar baru bilang, pas saya bilang, "Nggak ada nilai UAS-nya tuh." "Oh iya Bu, kemarin nggak bisa ikut UAS gini gini gini," gitu kan ya. Kalau udah lewat saya juga bingung kalau mau ngasih, susulannya. Karena nggak ada konfirmasi di awal, gitu. Jadi kalau ada apa-apa, konfirmasi sehari sebelum, kalau udah tahu ya misalnya, "Bu, di tempat saya ada listrik mati giliran," gitu ya, atau laptopnya lagi rusak atau kendala apapun, konfirmasi ke saya sehari sebelum, atau bila perlu beberapa hari sebelum kalau memang itu udah ketahuan, atau kalau pada saat hari ujian terjadi langsung konfirmasinya pada saat itu juga. Saya ingatkan ya, gitu. Ya, ya. Oke. Dan untuk nilai, resume berapa yang belum saya nilai ya? Tinggal dua lagi gitu, sama yang hari ini. Nanti kalau insya Allah minggu depan udah selesai semua. Jadi untuk, ada yang ingin ditanyakan misalnya ntar saya share juga insya Allah. Udah selesai. Oke, oh ya LKM belum ya, belum masuk juga tuh LKM itu berarti yang belum juga. Jadi, kalau misalnya ditanya nilai minggu depan udah, tapi pasti belum full karena LKM itu pasti belum saya nilai itu yang minggu depan. Dan resume insya Allah minggu ini selesai sih resume. Paling LKM aja ya yang agak nunda masuknya gitu karena lumayan gitu. Kali berapa tuh? Kali 4 dikali. Yang sebelumnya aja LKM kayaknya ada yang belum deh. Karena saya ngeceknya itu per orang. Jadi bab 1 sampai bab 5, bab 1 sampai bab 5, bab 1 sampai bab 5 gitu. Kayaknya masih ada 10 orangan lagi kalau nggak salah yang belum. Yang lainnya udah. Gitu saya lupa. Saya juga lupa gitu ya. Banyak banget nilainya. Tapi insya Allah kalau untuk minggu depan tinggal LKM aja sih yang belum. Gitu, jadi udah bisa ngecek. Dan jangan lupa ya yang merasa kehadiran. Karena bisa kalian lihat juga kan ya di spot ya kehadirannya. Udah saya input kok sampai pertemuan ke-13. Oh iya. Adek mana adek? Dek? Iya hadir Ibu. Tolong ACC ya yang udah saya ini Baik. input. Yang belum tinggal pertemuan hari ini sama minggu depan. Iya Ibu. Siap. Fani udah hadir lagi? Agnia hadir, cek. Oke, untuk kelompok 9 sudah hadir semua berarti ya. Udah siap belum presentasinya atau masih butuh waktu untuk persiapan? Sebentar lagi, Bu. Oke, siap. Saya cek kehadiran sekali lagi ya Niken, Adi, Virus, Esi, Rifki, Amel, Mary, Jeremy. Oke. Takut ada yang ketinggalan. Jadi untuk minggu depan itu kita tinggal responsi aja dari bab. Sebenarnya fokus bab 6 sampai bab 9, tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari bab 1-nya juga silahkan, mengingat UAS-nya juga akan dari awal. Dan ya pilihan ganda sih, jadi nggak akan kayak coba analisis gitu-gitu, lebih banyak yang kejadian. Misalnya ini tipe guru yang seperti apa gitu loh. Atau misalnya ini tahap perkembangan anak yang usia berapa gitu. Jadi karena pilihan ganda dan jawabannya seperti itu gitu. Oke, kelompok 9 gimana? Udah siap? Oke. Seperti biasa sebenarnya 1 jam waktunya, tapi karena agak cukup panjang jadi saya lebihin sampai 7 sampai 8.20 atau 8.25 ya. Sisain paling kayak 10 sampai 15 menit aja untuk ke sayanya. Oke. Untuk kelompok 9 saya persilahkan.
Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Babang Robandi, MPD, dan Ibu Rianita Puspitasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Dan tidak lupa yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Di pagi hari ini yang dingin, kita akan melakukan presentasi dan diskusi mengenai bab 9, yaitu tentang landasan yuridis. Dan pada hari ini izinkan kami kelompok 9 menyajikan dan memaparkan materi bab 9 tentang landasan yuridis. Baik, sebelum memasuki materi, nah kita kenalan dulu nih sama kelompok 9, ada siapa aja sih? Yang pertama ada Esa Rahman, kemudian ada Irna Marwa, ada Muhammad Najril, kemudian ada Putri Maharani, dan saya sendiri Tiffany Anastasia Irawan. Baik. Nah, selanjutnya. Nah, terus buat teman-teman semua yang udah resum, kemudian mungkin udah ada yang mendalami tentang materi ini, pasti nggak asing dengan pokok-pokok bahasan dari landasan yuridis ini. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian landasan yuridis pendidikan, kemudian urgensi landasan yuridis pendidikan, landasan yuridis tentang pendidikan dan kebudayaan, landasan yuridis tentang sistem pendidikan nasional, kemudian landasan yuridis tentang standar nasional pendidikan, kebijakan Kemendikbud tentang program guru pembelajaran, kebijakan Kemendikbud tentang penguatan pendidikan karakter, dan yang terakhir ada kebijakan Kemendikbud tentang program gerakan literasi nasional. Baik, selanjutnya. Pengertian landasan yuridis. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada kesalahan teknis. Saya ulangi, sebelum memahami ke materi yang lain, kita harus memahami dulu nih tentang istilah yuridis. Nah, yuridis itu apa sih? Yuridis itu adalah sebuah kata yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Kemudian dalam KBBI, yuridis didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Dalam kamus hukum, yuridis berasal dari kata yuridis, yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Nah, landasan yuridis dapat diartikan sebagai seperangkat konsep, dalil, aturan, hukum yang berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Bentuk aturan dari landasan yuridis ada dua, yaitu lisan atau hukum adat dan tulisan atau UU. Indonesia memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, next slide. Nah, kemudian urgensi tentang landasan yuridis. Apa sih urgensi tentang landasan yuridis itu? Nah, landasan yuridis ini atau pemahaman dan penghayatan dan pengalaman atas landasan yuridis pendidikan dirasa urgensi. Urgensi sendiri artinya itu penting ya teman-teman bagi perkembangan studi landasan pendidikan bagi mahasiswa UPI dan mahasiswa kependidikan lainnya kayak gitu. Nah, kenapa sih gitu dianggap penting? Karena landasan yuridis itu
tentang hukum-hukum gitu ya. Jadi ketika kita sebagai pengajar, kita juga perlu memahami gitu, menghayati dan paham atas landasan yuridis tersebut kayak gitu teman-teman. Nah, next slide. Boleh next slide. Oke. Nah, selanjutnya ada tentang landasan yuridis tentang pendidikan dan kebudayaan. Boleh di next slide lagi. Mohon maaf, kemudian selanjutnya harusnya materinya itu tentang Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ayat pertama itu berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal ini menerangkan tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. Di ayat kedua berbunyi tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ketiga ini berkenan dengan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada yang ayat keempatnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan serta dari anggaran pendapatan dan belanjaan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat kelima, pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oke, boleh next slide. Nah, selanjutnya kemudian yang selanjutnya itu ada tentang Undang-Undang RI nomor landasan yuridis tentang sistem pendidikan nasional. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Najril. Kepada Najril dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan topik pembahasan yang keempat, yaitu mengenai landasan yuridis tentang sistem pendidikan nasional. Terdapat beberapa poin dalam undang-undang ini yang merepresentasikan pelaksanaan sistem pendidikan nasional secara sistematik. Di antaranya, yang pertama itu ada definisi pendidikan. Untuk definisi pendidikan sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua, ada definisi pendidikan nasional. Terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Berbunyi, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Lalu yang ketiga ada sistem pendidikan nasional. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3 URI No 20 tahun 2003. Berbunyi keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang keempat, ada dasar sistem pendidikan nasional.
terdapat dalam pasal 2 UU RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk landasan yuridis tentang sistem pendidikan nasional sendiri ada 16 ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kelima, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Untuk fungsinya sendiri itu terdapat dalam pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003, dan untuk tujuannya sendiri sama, namun untuk tujuan itu ditambah dengan penjelasan atas Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Untuk fungsi dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk tujuan pendidikan nasional sendiri, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keenam, ada visi dan misi dari sistem pendidikan nasional. Itu untuk visi dan misi sebagai penjelasan atas UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Visinya itu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan memberi wibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan untuk misinya sendiri itu banyak, namun salah satunya itu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh itu ada prinsip penyelenggaraan pendidikan, terdapat dalam pasal 4 UU RI nomor 20 tahun 2005. Untuk prinsipnya sendiri itu juga ada banyak, dan salah satunya itu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan yang ke-8 itu ada hak dan kewajiban negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Untuk hak dan kewajiban warga negara itu terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, namun dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 UU RI nomor 20 tahun 2003. Sedangkan kewajiban warga negara sendiri tertulis dalam pasal 31 ayat 2 UU RI 1945, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 6 UU RI tahun 2003. Kemudian untuk hak dan kewajiban orang tua terdapat dalam pasal 7 UU RI No 20 tahun 2003. Lalu untuk hak dan kewajiban masyarakat terdapat dalam pasal 8 dan 9 UU RI No 30 tahun 2003. Dalam pasal 8 dan 9 UU RI No 20 tahun 2003. Kemudian untuk hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terdapat dalam pasal 10 dan 11 UU RI No 20 tahun 2003, dan terakhir itu kewajiban negara terdapat dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Lalu masuk kepada landasan yuridis berikutnya, itu ada peserta didik. Untuk peserta didik sendiri merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 UU RI No 20 tahun 2003. Peserta didik sendiri memiliki hak dan kewajiban yang mana sudah ditulis dalam pasal 12 ayat 1 UU RI No 20 tahun 2003 itu untuk hak, dan pasal 12 ayat 2-nya itu untuk kewajiban. Lalu berikutnya itu ada bahasa pengantar, itu sudah ditulis dalam pasal
33 UU RI No. 20 tahun 2003. Untuk bahasa pengantar sendiri, perlu teman-teman tahu, itu ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua itu ada bahasa daerah, dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Dan yang ketiga itu ada bahasa asing, dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Kemudian 11 itu ada wajib belajar, tertulis dalam pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Kemudian yang ke-12 itu tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik sendiri adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Nah, terdapat 6 pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pasal 39 sampai 44 UU RI nomor 20 tahun 2003. Perlu teman-teman tahu, untuk pasal 39 sendiri itu membahas tentang tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 40 membahas tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 41 membahas tentang jangkauan pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 42 membahas tentang kualifikasi pendidikan pendidik. Pasal 43 membahas tentang promosi, penghargaan, dan sertifikasi. Dan pasal 44 membahas tentang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu kita masuk ke slide terakhir dari pembahasan yang akan saya paparkan. Di poin 13 ini ada sarana dan prasarana pendidikan terdapat dalam pasal 45 UU RI nomor 20 tahun 2003. Kemudian di poin 14 itu ada mengenai pendanaan pendidikan terdapat dalam pasal UU RI nomor 20 tahun 2003, pasal 26 sampai pasal 49. Nah, untuk pendanaan pendidikan sendiri cukup banyak ya teman-teman pasal yang tertulisnya. Kemudian untuk poin 15 itu ada pengelolaan pendidikan terdapat dalam UU RI nomor 20 tahun 2003, pasal 50 sampai dengan pasal 52. Dan yang terakhir itu ada peran serta masyarakat dalam pendidikan. Terdapat dalam pasal 54 sampai dengan 56 UU RI nomor 20 tahun 2003. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najril yang sudah memaparkan materi dengan baik. Kemudian selanjutnya akan ada materi yang akan dibawakan oleh Putri Maharani. Kepada Putri Maharani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, suaranya jelas gak? Jelas. Sebelumnya maaf, nggak bisa on cam karena sinyalnya dari tadi lup-lup ya. Materi yang selanjutnya itu tentang landasan yuridis tentang standar nasional pendidikan. Boleh di next slide. Peraturan pemerintah standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 ini telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015. Perubahan ini terjadi karena standar nasional pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global.
guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, maka perubahan ini dilakukan dengan menyesuaikan pada perubahan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar nasional pendidikan, mulai dari standar kompetensi, lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan ini sendiri tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 3 dan Pasal 4. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan ini yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Adapun tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Boleh di next slide. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada standar isi. Standar isi ini adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, adapun poin yang perlu dipahami mengenai standar isi ini, yang pertama, pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, standar isi mencakup ruang lingkup materi yang berlaku untuk satuan pendidikan dan tingkat kompetensi yang berlaku untuk peserta didik pada setiap tingkat kelas. Ruang lingkup ini ruang lingkup materi ini mencakup yang pertama ada muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu konsep keilmuan, dan yang ketiga yaitu karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Pada ayat kedua, tingkat kompetensi mencakup yang pertama yaitu tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan yang terakhir yaitu penguasaan kompetensi yang berjenjang. Pada ayat ketiga, tercantum standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh BSNP. BSNP ini adalah Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Aspek yang kedua yaitu standar proses. Standar proses ini sudah diatur pada pasal 19. Standar proses ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun peraturan yang terkait standar proses ini terdapat pada pasal 19Baik, mohon maaf sebelumnya Putri Maharani sedang ada gangguan dulu.
Maaf sebelumnya tadi ada gangguan. Aspek yang kedua tadi ada standar proses. Standar proses ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini sudah diatur pada pasal 19 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1, tes, suara aku lancar gak? Ya, terdengar. Put. Lancar apa putus? Lancar, Put, lancar. Oke, maaf. Pada pasal 1, berbunyi proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, menurut redaksi pada pasal 19 ayat 1 ini, kita bisa memahami ini. Kalau misalkan Halo Putri. Oke, melanjutkan materi Putri mengenai pasal 19 ayat 2, yaitu proses pembelajaran standar memiliki alur yang sistematik. Untuk poin berikutnya adalah standar kompetensi lulusan. Sudah diatur pada pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Poin berikutnya adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama diatur pada pasal 28 mengenai standar pendidikan. Yang kedua diatur pada pasal 29 dan pasal 34. Ketiga diatur pada pasal 35 tentang tenaga kependidikan. Keempat diatur pada pasal 38 kriteria untuk menjadi kepala sekolah. Yang kelima diatur pada pasal 39 pengawasan satuan pendidikan. Boleh di next slide. Untuk aspek standar pendidikan nasional, terdapat beberapa poin, diantaranya adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Diatur pada pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 46, pasal 47, dan pasal 48. Untuk isi dari pasal-pasalnya bisa dibaca di rangkuman masing-masing. Poin berikutnya adalah standar pengelolaan. Terdapat pada pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Poin berikutnya adalah standar pembiayaan. Terdapat pada pasal 62 jenis pembiayaan pendidikan. Poin berikutnya adalah standar penilaian pendidikan. Diatur pada pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 71A, dan pasal 72. Boleh di next slide.
Nah, untuk subpokok berikutnya adalah kebijakan Kemendikbud tentang program guru pembelajaran. Boleh di next slide. Yang pertama ada hakikat guru pembelajaran. Hakikat guru pembelajaran adalah guru yang ideal yang senantiasa terus belajar selama ideal mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Program guru pembelajaran. Program ini adalah program peningkatan kompetensi guru pembelajaran. Merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Dalam melaksanakan tugas profesinya, Kemendikbud menjadikan program guru pembelajaran sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru agar sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Boleh di next slide. Landasan hukum berikutnya adalah landasan hukum program guru pembelajaran. Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk landasan hukum program guru pembelajaran bisa dibaca dalam resume masing-masing karena untuk mempersingkat waktu. Boleh di next slide. Tujuan program guru pembelajaran secara umum adalah meningkatkan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didiknya melalui berbagai model dan media di berbagai pusat belajar. Tujuan program guru pembelajaran secara khusus meliputi peserta menguasai kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan modul yang dipelajari, memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin sebagai peserta didiknya, menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didiknya, dan memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya. Boleh di next slide. Skenario program peningkatan kompetensi guru pembelajaran. Terdapat beberapa poin dan beberapa di antaranya adalah perubahan sikap sebagai guru pembelajaran yang memiliki indikator kemauan keras untuk belajar, pengembangan potensi diri. Materinya merefleksikan diri sebagai guru pembelajaran. Contoh kegiatannya adalah ekspositasi, tanya jawab, diskusi, atau forum. Poin kedua adalah penguasaan kompetensi profesional yang memiliki indikator menguasai konsep, prinsip, dan prosedur disiplin ilmu yang mendukung mata pelajaran yang diampuh. Materinya adalah konsep, prinsip, dan prosedur disiplin ilmu yang mendukung mata pelajaran yang diampuh. Kegiatannya adalah diskusi, forum penugasan, atau kerja praktik. Poin ketiga adalah penguasaan kompetensi pedagogik. Indikatornya adalah terampil mengelola pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Materinya adalah pengolahan pembelajaran yang efektif. Contoh kegiatannya adalah seperti diskusi, forum penugasan, dan kerja praktik. Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Boleh di next slide. Subpoin berikutnya adalah kebijakan Kemendikbud tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Boleh di next slide. Dalam buku pedoman penguatan pendidikan dan karakter atau PPK yang dirancang oleh tim PPK Kemendikbud Republik Indonesia,
yang digadang sebagai suplemen program dan revolusi mental Presiden Jokowi. Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi yaitu olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga sesuai filsafat Pancasila. Untuk itu diperlukan dukungan pelibatan publik dalam kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Yang pertama ada nilai utama karakteristik. Penguatan pendidikan karakteristik merujuk pada 5 nilai utama, yaitu meliputi 1 adalah religius. Karakter ini mencerminkan warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Contohnya, warga negara Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dan segala hukum sebagai sumber nilai utama yang dapat dijadikan pedoman hidup. Yang kedua ada nasionalis, yaitu karakteristik yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah orang-orang memiliki kecintaan yang mendalam kepada tanah air, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah mandiri. Karakteristik ini mencerminkan kedewasaan dari seorang. Ia mampu secara otonom menghadapi realitas yang sejatinya sangat jamak dan terus berubah. Ia mampu menjadi agensi yang turut serta mempengaruhi perubahan positif di dunia. Yang keempat ada gotong royong. Karakter ini mencerminkan jati diri warga negara Indonesia yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antara anggota masyarakat. Kerukunan tercermin dari adanya rasa memiliki kekeluargaan dan kebersamaan dalam lingkungan sosial masyarakat. Yang kelima adalah integritas. Karakter ini menunjukkan kedewasaan seseorang dalam pengolahan pikiran, hati, dan tindakan. Kedewasaan ini ditandai dengan penentuan tujuan hidup yang dibalut nilai-nilai agama dan norma. Tujuan PKK. Dikutip dalam Kemendikbud 2017, gerakan PPK memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. Poin kedua adalah membangun dan memberikan generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Mengembangkan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter. Membangun jejaring pelibatan masyarakat publik sebagai sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Boleh di next slide. Fokus gerakan PPK. PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional, yaitu 1. Struktur program, antara lain jenjang dalam kelas ekosistem sekolah dan penguatan kapasitas guru. Yang kedua adalah struktur kurikulum, seperti pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada struktur kegiatan, antara lain berbagai program dan kegiatan yang mampu mengintegrasi 4 dimensi pengolahan karakter dari Ki Hajar Dewantara, yaitu olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Yang keempat ada implementasi gerakan PPK. Yang pertama, implementasinya adalah berbasis kelas. Contohnya adalah
pengintegrasi PPK dalam kurikulum, PPK melalui manajemen kelas, PPK melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran, PPK melalui pembelajaran tematis, PPK melalui gerakan literasi, dan PPK melalui layanan bimbingan dan konseling. Yang implementasi kedua adalah budaya sekolah, berfokus pada pembiasaan pembentukan budaya yang mempresentasikan nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan yang diintegrasi dalam seluruh kegiatan di sekolah yang tercermin dari suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif. Implementasi yang ketiga adalah berbasis masyarakat. Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak bisa melakukan visi dan misinya sendiri. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerjasama antar komunitas dan satuan pendidikan di luar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Esa yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kemudian ada kebijakan Kemendikbud tentang program gerakan literasi GLN yang akan disampaikan oleh Irna. Kepada Irna kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan Kemendikbud tentang program gerakan literasi nasional atau yang disingkat GLN. Boleh di next slide. Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 memberikan gambaran mengenai kemampuan yang perlu dikuasai manusia di abad ke-21. Kemampuan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Dalam rangka menyukseskan pembangunan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program Gerakan Literasi Nasional atau GLN yang tujuannya menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Setidaknya literasi dasar yang perlu dikuasai ada 6, yaitu literasi bahasa atau yang biasa kita tahu literasi baca dan tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, serta yang keenam literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi baca dan tulis merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam rangka mendapatkan kemampuan yang pertama, memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Literasi sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patut hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi finansial merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan. Yang pertama, pemahaman tentang konsep dan risiko. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, motivasi. Dan yang keempat, pemahaman agar dapat membuat keputusan efektif dalam konteks finansial. Kesemuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan juga dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
Literasi budaya dan kewargaan merupakan Literasi budaya merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Literasi kewargaan merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Gerakan literasi nasional memiliki 3 ranah, yaitu gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga. Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi. Untuk mewujudkan GLN pada ketiga ranah tersebut tentu memerlukan strategi komprehensif dan terencana. Ada 5 komponen strategi yang mendukung berjalannya gerakan literasi nasional, yaitu yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator, yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, yang ketiga, perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, yang keempat, peningkatan pelibatan publik, dan yang kelima, penguatan tata kelola. Penguatan kapasitas fasilitator. Pada ranah keluarga, fasilitator itu terdiri dari orang tua dan anggota keluarga. Pada ranah sekolah, fasilitator terdiri dari kepala sekolah, guru tenaga kependidikan, pengawas, serta komite sekolah. Pada ranah masyarakat, fasilitator meliputi pegiat literasi dan pengelola perpustakaan publik atau taman baca. Peran fasilitator literasi sangat strategis dalam meningkatkan budaya literasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fasilitator menjadi salah satu upaya yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi. Namun, sumber belajar yang berkualitas dan memadai masih dipandang kurang, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital merupakan pilihan yang tepat dalam meningkatkan jumlah ragam sumber belajar bermutu. Perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Agar masyarakat dapat menjangkau sumber-sumber belajar dengan mudah, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti layanan taman bacaan dan pojok baca di tempat umum. Kemudian akses terhadap sumber belajar berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta belajar. Yang keempat, ada peningkatan pelibatan publik. Kesuksesan gerakan literasi nasional membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Pelaksanaan gerakan literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pada lingkup eksternal Kemendikbud, pihak-pihak yang dapat terlibat adalah perguruan tinggi, Perpusnas, IKAPI, lembaga donor, dan lain-lain. Yang terakhir ada penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola gerakan literasi nasional dimaksudkan agar sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaksana di tingkat lapangan tetap terjamin. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah dengan sesi pematerian dari Irna tadi. Terima kasih Irna atas pematerian yang sangat baik. Dan begitu sesi pemaparan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab dan diskusi.
Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya dengan raise hand terlebih dahulu. Karena keterbatasan waktu, kami membatasnya hingga 3 penanya saja. Jadi bagi teman-teman yang tercepat nih, akan kita pilih. Boleh teman-teman untuk meraise hand-nya. Atau buat teman-teman juga yang mau diskusi nih tentang suatu hal yang ganjal di hati teman-teman berkaitan dengan materi yuridis ini, boleh banget kita angkat dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, silakan Dito. Di sini di layar saya sudah muncul Muhammad Dito. Silakan Dito untuk memberikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya. Tadi dalam fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan itu kan dalam pasal 3, standar pendidikan nasional bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermanfaat. Nah, kita ketahui juga bahwa pendidikan di Indonesia itu kan masih jauh gitu ya, beberapa tahun dari negara lain. Nah, sebenarnya itu yang mau aku tanyain, apa sih yang hilang dari pendidikan Indonesia itu? Apa yang kurang gitu? Apa yang hilang? Dan juga sebenarnya kita harus mulai dari mana untuk membenahi itu semua? Apakah dari tadi ada kebijakan Kemendikbud kan mengenai menumbuh kembangkan budaya literasi. Terus ya ada literasi di sini, terus perluasan akses terhadap sumber belajar dan lain-lain. Apakah kita juga perlu membenahi sebelum kebijakan yang tadi, misal dari segi agama mungkin atau segi kemanusiaan atau dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita mulai dari mana gitu harusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dito untuk pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Baik, kemudian untuk penanya selanjutnya ada Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Halo Nurul. Baik, mungkin Nurul sedang terkendala sinyal. Kalau begitu kita ke Safa Dinastia dulu. Kepada Nurul dipersilakan. Mohon Oke, baik, Safa Dinastia, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, saya mau nanya, apa sih yang menjadi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Safa untuk pertanyaannya. Baik, kembali lagi kepada Nurul.
Nurul, apakah suara saya terdengar? Baik, suara saya Oke. terdengar dengan jelas. Siap, terdengar jelas Nurul. Silakan untuk Oke, pertanyaan. siap. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, seperti yang telah kita ketahui ya di masa pandemi ini gitu. Ya memang sekarang udah banyak orang yang bilang sekarang corona tuh udah nggak ada, COVID itu udah nggak ada gitu. Namun efek yang dirasakan itu masih ada. Di antaranya itu ya sekarang ini kita masih melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ begitu. Di mana pemerintah ini menggaungkan PJJ ini sebagai jalan alternatif, bahkan solusi yang tepat untuk dijalankan di masa pandemi ini. Namun, pada kenyataannya begitu, walaupun pemerintah ini sudah menggalangkan dan menggaungkan berbagai kebijakan mengenai PJJ ini, ternyata masih banyak kasus dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Di antaranya, isu tentang teknis PJJ yang dianggap terlalu berfokus kepada proses digitalisasi tanpa memperhatikan kesiapan bahkan kemampuan masyarakat, sehingga efeknya atau akibatnya itu adanya kesenjangan sosial, bahkan diskriminasi dalam pendidikan. Kemudian juga ada beberapa miskonsepsi tentang konsep PJJ ini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ini dijadikan sebagai momok diskriminasi pendidikan di Indonesia. Nah, yang akan saya tanyakan ini, sebenarnya bagaimana keidealan dan kesesuaian regulasi pendidikan jarak jauh atau PJJ ini dengan pengaturan hak asasi manusia di bidang pendidikan dalam Konstitusi Indonesia. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah ada 3 penanya ya. Kalau begitu, izinkan kami untuk berdiskusi atas jawabannya terlebih dahulu.
Izin menjawab pertanyaan yang sama, moderator. Halo, tes. Oke. Tadi kan Safa bertanya ya, tentang apa yang menjadi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Kan di pasal 6 ayat 1 itu berbunyi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Tapi kenyataannya di Indonesia sendiri nggak semua anak yang berusia 7-15 tahun itu memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan gitu loh. Terus kenapa itu bisa terjadi gitu? Nah, menurut aku masalahnya itu yang pertama karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan itu. Terus bisa juga karena kurangnya kerjasama atau koordinasi gitu antara masyarakat, aparatur negara, terus sama semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan itu. Terus yang terakhir bisa juga karena tidak adanya suatu aturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai hukuman untuk orang atau pihak yang mengganggu berjalannya atau terlaksananya pendidikan itu sendiri. Menurut aku itu sih. Gimana Safa, kejawab gak? Jawab, makasih. Terima kasih juga Safa. Terima kasih kepada Putri dan Safa. Kemudian selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Nurul. Nah, kalau pertanyaan dari Nurul itu kan tentang ini ya, apa sih namanya teh, pembelajaran online gitu yang sekarang tuh serba digital kayak gitu. Nah, sedangkan kan ada yang belum siap akan hal itu gitu. Contohnya saja di Indonesia tuh banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur jaringan internet yang baik gitu. Terus kayak fasilitasnya juga masih sangat kurang gitu yang bisa mendukung pembelajaran secara daring atau online. Ada juga daerah-daerah yang tergolong dari 3T atau terluar, terdepan, dan tertinggal kayak gitu. Jadi gimana gitu solusinya kan kalau buat apa ya untuk masalah yang seperti itu gitu. Nah, saya temukan dalam sebuah artikel bahwa ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk menangani hal yang seperti itu gitu. Seperti contohnya alternatif solusi pertama itu gawai dilengkapi dengan bahan pembelajaran tanpa akses internet atau secara luring. Jadi pemerintah harus sadar gitu bahwa kalau misalnya ngadain program gitu, misalnya program pembelajaran secara luring gitu, jadi nggak di sekolah, negara juga harus siap gitu untuk memfasilitasi alat-alatnya gitu, dan alat-alat itu tuh dilengkapi dengan buku atau bahan-bahan ajaran yang tanpa internet. Jadi sehingga ketika mereka mengakses aplikasi tersebut atau misalnya dari alat tersebut dia tuh bisa baca secara tidak online gitu tanpa akses internet. Nah, cuman memang untuk solusi tersebut negara membutuhkan dana yang besar gitu karena kan tidak hanya 1, 2 atau 3 saja anak yang belum memiliki alat atau gawai kayak gitu. Terus kemudian sumber daya listrik portable, misalnya tenaga surya, tenaga manusia, atau kayu dengan tenaga angin gitu. Kalau buat misalnya kan ada desa-desa yang mereka tuh belum ada daya listrik tinggi gitu ya di mereka tuh. Jadi kalau misalnya malam suka gelap atau gimana, nah bisa memanfaatkan sumber daya yang portable kayak gitu. Nah kemudian alternatif solusi keduanya tuh ada ini apa sih namanya tuh? Jadi gerakan belajar yang ke setiap pelosok desa gitu. Jadi ada program yang dimana bisa merekrut anak-anak muda, misalnya siapapun yang menjadi volunteer gitu, untuk mengajar di desa-desa terpencil tersebut kayak gitu, dari satu rumah ke rumah kayak gitu. Hal ini juga sempat waktu itu sempat viral gitu, pernah ada guru yang dia datang dari satu rumah ke satu rumah lain. Memang itu resikonya capek ya untuk guru tersebut gitu. Jadi
ya capeklah dia harus membela ke sana ke sini, tapi ya itu salah satu perjuangan dan pengorbanan dari kita para akademisi gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, barangkali ada tambahan nih dari teman-teman atau teman-teman sendiri punya inovasi gitu buat menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Bagaimana Nurul? Apa sudah terjawab atau barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Dari aku sedikit aja, tadi kan Nurul tanyanya PJJ secara konstitusi Indonesia itu gimana. Kalau menurut aku di samping segala kekurangan PJJ ini alternatif satu-satunya yang bisa dibilang terbaik di tengah pandemi untuk memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia. Jadi walaupun misalnya dia banyak kekurangannya, tapi secara konstitusi justru ini pemenuhan kewajiban pemerintah gitu aja. Baik, terima kasih Nida untuk penambahannya. Boleh nih, ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Boleh nambahin gitu, atau mau didiskusiin? Punten saya cut, soalnya saya chat moderator dari tadi nggak dijawab. Moderator bisa silakan di chat, cek dulu chatnya. Baik Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya. Baik, siap. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa di lain waktu atau kita berdiskusi di lain waktu. Langsung saja saya tutup dengan menyampaikan, tapi izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya itu, landasan yuridis itu adalah hukum pendidikan
asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan nasional. Landasan hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan baku, sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Jadi landasan yuridis pendidikan adalah dasar perundang-undangan yang memiliki pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Dalam hal ini adalah aturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Baik, begitulah kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kelompok 9 dan apabila ada kata atau perkataan yang salah dan tidak seharusnya diucapkan. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rita. Terima kasih. Oh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, seperti biasa, tepuk tangan dulu untuk kelompok 9 yang menutup sesi diskusi ya di semester ini berarti ya. Karena minggu depan itu udah nggak ada presentasi lagi. Ini pertemuan terakhir untuk presentasi. Gitu, dan punten untuk Dito, Safa, sama Nurul, saya jawabnya minggu depan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa ya, soalnya waktunya tinggal 7 menit lagi, khawatirnya lagi di tengah malah kepotong gitu. Punten ya, untuk Dito, Safa, sama Nurul. Oke, saya mau nge-review dikit. Pertama, tadi Esa sempat ngebahas kayak guru pembelajaran, tapi tolong diingat bukan guru pembelajaran, tapi guru pembelajar, gitu ya. Karena kenapa perlu saya tegaskan? Karena merupakan suatu kebijakan gitu ya. Kalau kebijakan gitu kan harus benar-benar rinci gitu. Termasuk kayak undang-undang. Nah ini kalian juga diingatkan bukan hanya di mata kuliah ini. Oh, bentar. Ya, jadi bukan hanya di mata kuliah ini, tapi di mata-mata kuliah lain. Ketika kalian menuliskan yang berkaitan dengan kebijakan ataupun undang-undang seperti itu harus sedetail mungkin. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dilengkapin. Gitu. Jadi jangan cuma ngomong Undang-Undang nomor 20 karena Undang-Undang nomor 20 bukan cuma pendidikan doang. Gitu ya. Terus undang-undang pendidikan bukan hanya Sisdiknas doang, masih ada undang-undang pendidikan lainnya. Gitu. Jadi benar-benar detail undang-undang undang-undang dari mana juga, karena bisa aja dari Malaysia gitu kan ya. Makanya harus ya Undang-Undang Republik Indonesia gitu. Nah, ini yang saya pelajarin sebenarnya ketika soalnya saya kenapa menyampaikan, saya pernah ditegur juga gitu loh. Ketika lagi mempersiapkan tesis gitu, saya nulisnya Undang-Undang nomor 20. Karena kita terbiasa gitu kan ya, Republik Indonesia-nya nggak dimasukin gitu. Ternyata langsung undang-undang siapa yang kamu omongin gitu kan ya. Jadi itu tolong hal tersebut diperhatikan. Gitu. Yang kedua tadi ada, ini saya sepintas aja nggak ngejawab pertanyaan yang ini dulu ya gitu. Terus ada dari tadi yang di awal, ketika Fanny ngomong itu pasal 2, ada tentang pendidik ditulisnya sama Fanny, harusnya itu tentang pendidikan aja, harusnya pendidikan dasar. Jadi yang wajib adalah pendidikan dasar dan yang wajib dibiayai oleh pemerintah adalah pendidikan dasar. Kenapa saya perbaikin ini? Kalau tadi hanya pendidik aja, khawatirnya nanti ada anggapan sampai universitas juga digratiskan. Gitu ya. Karena tadi tulisannya kan saya juga kalau tanya Bu hafal nggak semua undang-undang, nggak juga sih, cuman ingatnya aja doang. Pasal 2 itu tentang pokoknya kewajiban pemerintah membiayai dan kewajiban termasuk orang tua untuk menyekolahkan anaknya kayak gitu. Jadi saya kutip lengkapnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Gitu ya. Tadi disebutkan hanya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi beda. Kalau setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan berarti sampai S3 wajib. Gitu. Sedangkan yang wajib hanya pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya hanya pendidikan dasar gitu. Jadi kalau pendidikan dasar Indonesia walaupun ada beberapa daerah itu ada yang 12 tahun ya, saya nggak tahu di daerah kalian. Tapi dari kebijakan Indonesia sendiri undang-undangnya masih 9 tahun. Jadi yang 12 tahun adalah kebijakan daerah. Oleh karena itu kalau lewat dari 9 tahun, contohnya SMA, SMK, kewajiban membiayai, yang wajib membiayai banget adalah daerahnya.
Jadi kalaupun memang dari pemerintah pusat, tapi nanti turunnya lewat pemerintah daerah. Gitu. Sedangkan kalau pendidikan dasar berarti 9 tahun memang wajib dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu nggak ada SPP sebenarnya. Kalau negeri ya, saya ngomongin negeri ya untuk di situnya. Kalau swasta soalnya pemerintah nggak bilang, nggak bisa kan ngomong kamu nggak boleh ada SPP gitu, nggak boleh juga gitu kan. Dia swasta dikelola yayasan. Yang saya bilang adalah negerinya. Jadi kalau kalian masuk sekolah negeri, adik kalian gitu ya, yang ponakan sepupu yang masuk sekolah negeri, ketika dia diminta SPP, SD dan SMP itu bisa ditanyakan kepada pemerintah atau bisa dilaporkan lah istilahnya gitu, bahwa sekolah ini negeri tapi dia meminta pungutan biaya untuk SPP. Karena tidak boleh ada SPP untuk jenjang SD dan SMP. TK beda lagi ya, karena wajib belajar kita 9 tahun adalah SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Dan untuk itu wajib diikuti, oleh karena itu PAUD jadi nggak wajib. Makanya kalau anak nggak mau PAUD gitu ya, orang tuanya nggak mau masukin ke Kober atau TK, langsung masuk SD itu dipersilakan. Gitu kan ya. Yang penting dari SD dan SMP-nya. Itu wajibnya masih di situ, wajib belajarnya masih 9 tahun. Gitu. Jadi itu juga dibiayai, tidak ada biaya gitu kan ya, kecuali kayak uang komputer dan sebagainya itu tergantung sekolahnya kalau kayak gitu. Tapi dari SPP itu tidak ada, dan ada juga dana pemerintah yang benar-benar luar biasa untuk SD dan SMP. Buku harusnya nggak bayar, ada buku yang BSE, tahu ya kalau kalian mungkin yang dari sekolah negeri menggunakannya BSE. Kalau tidak mau dicetak gitu kan ya, misalnya sekolahnya tidak ada biaya untuk percetakan, itu bisa diakses download gratis. Jadi sebenarnya nggak ada biaya untuk SD dan SMP, kecuali uang seragam, yang sebenarnya bisa juga diimburs lah. Jadi kayak misalnya kita nggak punya biaya tuh, beli aja dulu, tapi nanti kemudian selanjutnya minta bantuan dana, karena ada dana-dananya untuk hal tersebut gitu. Jadi contohnya kayak dana BOP untuk seragam anak, atau misalnya yang tidak mampu bisa mengajukan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Sebenarnya ada dana tersebut gitu untuk kebutuhan kayak seragam gitu. Yang sering kali sayangnya gitu ya, itu digunakan malah orang tuanya beli minyak gitu kan ya, atau beli beras gitu. Bukannya nggak boleh, tapi itu kan dana untuk sekolah anaknya gitu loh ya. Karena kalau orang tuanya mau untuk biaya seperti itu, ada lagi bantuan lainnya dari pemerintah, bukan menggunakan KIP. Gitu. Jadi itu di daerah kalian juga kita perlu partisipasi ya, kasih tahu juga masyarakat di sekitarnya SD, SMP, negeri itu sebenarnya tidak ada uang SPP. Jadi kalau ada yang diminta itu bisa dilaporkan. Jangan kita diam-diam juga gitu ya. Kan kalau nggak dilaporkan juga orang nggak tahu. Gitu. Jadi dikasih tahu juga kalau itu gratis, jangan takut untuk sekolah SD dan SMP. Saya nggak bisa ngomong untuk SMA, SMK karena kebijakannya masih di daerah. Jadi belum ada kebijakan nasional bahwa itu nggak ada SPP. Oleh karena itu SMA boleh menarik SPP sementara. Kecuali di daerah tertentu yang memang udah wajib belajar 12 tahun. Seperti di Jakarta udah ada kebijakannya. Bandung kalau nggak salah udah ada deh. Saya lupa. Kalau nggak salah udah ada. Tapi di daerahnya nggak tahu ya. Kalau saya di KBB belum. Gitu. Oke, jadi mungkin sekian. Oh ya, saya mau nanya. Besok mau kembali ke sore atau tetap pagi? Nanti di chat ke saya. Diskusiin dulu sama teman. Nanti tolong PJ atau KM-nya dikonfirmasi ke saya. Oke, jadi sekian perkuliahan kita ini. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk landasan pendidikan pertemuan terakhir. Tapi kalau untuk pertemuan lainnya besok ada untuk di pedagogik ya. Jadi punten kalau ada yang belum terjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan harinya lagi kelas selanjutnya. Baik, Ibu. Saya live duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo guys, buka. Yuk ngaji. Ini masih di kelas sebelah, dimulai dulu. Siapa?
Yuk, yang bisa on mic, yang on cam, on cam. Guys. Shopee on cam, Sob. Iya guys, on cam. Dengar on mic guys. Ayo on cam, Sob, on cam. Mulai. Ayo mulai, Div. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atahumul kitaba tilawati Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil ladhkuru ni'matiya allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsurun. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'ammatun qala inni za'iluka linnasi imama wa min dzurriyyati wa la ya'lanu wa idza ja'alna batal wa amna wa ta'khudhu minkum musqala wa azina ila Ibrahima Ismaila antahira Isna wa ahlina malukar sujud. Iza qadaytum alaihi wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa alaina nasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim.
Yu Igna, Irna, on-cam Yu Nadirafli. Silakan dimulai. Adek.